Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penebus, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Saya hari ini akan menyampaikan satu tema, penyesalan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, betapa kami berbahagia untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penebus, bacaan kita dari Amsal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Saudara, kita pelajari arti kata penyesalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penyesalan artinya, saudara, perasaan menyesal karena melakukan hal yang tidak berguna. Jadi penyesalan adalah perasaan menyesal karena melakukan yang tidak berguna. Nah saudara, penyesalan selalu terjadi di belakang ya saudara ya. Dan penyesalan kita pelajari dari bacaan tadi adalah yaitu ketika daging dan tubuhmu habis binasa. Di mana ini? Tentunya neraka ya saudara ya. Ketika di neraka baru ada penyesalan. Dan penyesalannya berbicara begini. Nyesel kenapa sih aku benci didikan ya. Menolak teguran dan tidak mau mendengarkan suara guru-gurunya. Bahkan tidak mengarahkan telinga kepada pengajar-pengajarnya. Nah itulah yang penyesalannya akan terjadi ketika ada di neraka saudara. Nah makanya saudara kita pelajari kembali dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 45 demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara perhatikan ayat ini dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya. Jadi artinya kalau saudara dan saya hari ini kita bisa datang mendekat kepada Yesus. Kita ibadah, melayani, membaca firman-Nya, mengerti kebenarannya. Itu semua karena anugerah saudara. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang mendekatkan kita kepada Yesus. Jadi oleh karena itu saudara, kita pelajari dikatakan di sini mereka yang ditarik mendekat kepada Yesus akan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Siapa mereka? Bukan hanya mereka yang ditarik mendekat, tetapi dikatakan di ayat 45, mereka semua akan diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mendengar pengajaran, maka dia akan dibawa mendekat kepada Yesus. Jadi ada banyak orang yang tahu atau mengenal atau menerima Yesus, memberi diri baptis, tertanam di gereja lokal, tapi mereka nggak mau mendengar saudara. Nggak banyak orang yang mau mengikuti setiap fasilitas yang disediakan oleh gereja lokal. Saya percaya setiap gereja lokal menyediakan fasilitas-fasilitas yang akan mendekatkan saudara dengan Tuhan Yesus. Nah masalahnya saudara mau ambil atau tidak itu adalah keputusan saudara. Gereja tidak dapat memaksa, gereja hanya menghimbau saudara, ayo ikut ya, doa pagi, ikut
pemuritan, ikut ibadah wanita, ikut ibadah pria, dan banyak ibadah-ibadah lain yang disediakan oleh gereja lokal untuk memfasilitasi saudara untuk mendekat kepada Yesus. Sekarang masalahnya saudara mau datang atau tidak? Kalau saudara mau mengambilnya, saudara mau datang kepada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gereja lokal, saudara pasti akan mendekat kepada Yesus. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak mau mendengar, saudara pasti akan menjauh daripadanya. Saudara nggak ada lagi kerinduan untuk mendekat. Ya fasilitas aja kalau saya sebagai orang Kristen, saya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Halo saudara, saya mau katakan tidak, sangat tidak cukup. Saudara hanya satu kali mencari Tuhan di hari Minggu. Jadi pakai waktu saudara lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Bahkan ibadah mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi oleh karena itu saudara, setiap mereka yang ditarik oleh Bapa mendekat kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang mau menerima pengajaran. Mereka yang mau mendengar saudara, maka mereka akan datang kepada Yesus. Tuhan pasti akan ajar saudara. Tuhan gak hanya memanggil saudara lalu membiarkan, tidak. Tuhan memanggil saudara untuk diajar. Dikatakan tadi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi saudara, berbahagialah kita yang hari ini dipanggil untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan akan mengajarkan 3 hal kepada saudara. Yang pertama yaitu melakukan apa yang baik sesuai dengan standarnya Tuhan. Ini yang Tuhan akan ajarkan kepada saudara. Seperti Yakobus 1 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan di sini barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum sempurna adalah Alkitab yang saudara miliki, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah hukum yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, barang siapa meneliti hukum yang sempurna ini, yaitu hukum yang memerdekakan kita, dan ia bertekun di dalamnya, dan bukan hanya meneliti atau membaca, tapi dikatakan bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Nah, ini yang Tuhan akan ajarkan kepada saudara dan saya. Saudara, inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Melakukan apa yang baik sesuai standar Tuhan. Standar Tuhan adalah apa yang tercatat dalam hukum yang sempurna ini. Semua standar Tuhan. Contohnya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara kalau diperlakukan dengan jahat, saudara diam aja, itu bagus. Tapi itu bukan standarnya Tuhan. Tuhan berkata kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya lakukan apa yang baik. Nggak diterima, lakukan lagi. Belum diterima, lakukan lagi. Sampai orang itu akhirnya diperdamaikan dengan saudara dan saya. Tuhan juga berkata bahwa kasihlah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Ketika orang memusuhi saudara, saudara diam, itu bagus. Tapi Tuhan berkata kasihi mereka yang sudah berbuat jahat kepada saudara. Dan berdoa bagi orang yang menganiaya saudara. Dan bahkan firman Tuhan katakan 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki berkati orang yang maki, saudara dimaki diam aja, itu bagus standar dunia. Tapi standar Tuhan, engkau harus melepaskan berkat bagi orang yang memaki saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita lakukan kebenaran adalah sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan berdasarkan pengertian saudara sendiri. Nah, ini yang Tuhan akan ajarkan kepada saudara. Yang kedua, Tuhan akan mengajarkan untuk saudara bertindak dengan adil terhadap Tuhan. Mika 6 ayat ke-8 dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Tuhan tuntut daripada kita ada 3 saudara. Pertama adalah berlaku adil. Kedua, saudara dikatakan mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, berlaku rendah hati di hadapan Allah. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan mari kita belajar tentang bertindak dengan adil terhadap Tuhan. Maksudnya apa? Seringkali kita manusia bisa melakukan hal yang adil buat sesama manusia, tapi kita nggak bisa berbuat adil dengan Tuhan. Contohnya begini ya. Kalau saudara terima pesanan, saudara misalnya terima pesanan nasi kotak. Saudara. Nah, waktu saudara terima pesanan, saudara berjuang sekali untuk menyelesaikan pesanan itu. Bahkan hujan besar sekalipun, saudara pasti anterin itu pesanan agar sampai kepada pemesannya. Tapi kalau bicara tentang datang kepada Tuhan dalam ibadah,
Wah, baru hujan dikit kita udah bilang maaf ya nggak bisa datang. Udah siap loh, udah rapi, tapi ternyata hujan. Ya nanti deh minggu depan. Ya apa ya saudara? Nah ya, jadi makanya Tuhan mau kita berlaku adil dengan Tuhan saudara. Saudara rela bayar harga sedemikian rupa untuk saudara melakukannya kepada manusia. Tapi kepada Tuhan seringkali kita banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau ajarkan kita bertindak dengan adil. Satu hari saya tanya kepada teman saya, dia suka punya proyek begitu ya, tender-tender. Dan saya bilang begini, halo kamu kalau misalnya ada tender nih gitu ya. Dan kamu diminta ke Bandung jam 5 pagi kamu ketemu dan tanda tangan tuh tender, kamu mau nggak? Mau dong, saya akan nginep di sana dan pagi-pagi, wah jangan-jangan saya nggak bisa tidur untuk tanda tangan tender itu gitu kan. Saya tanya, kalau doa pagi gimana jam 5 pagi? Kamu bisa berjuang nggak? Dia cuma senyum dan bilang, aduh susah bangun. Nah ya saudara ya, seringkali kita tidak berlaku adil dengan Tuhan. Kita bisa berjuang untuk hal duniawi. Tapi kepada sumber berkat itu kita seringkali tidak bisa berjuang untuk datang kepadanya. Mari saudara tepuk dada sendiri bilang saya mau bertobat. Bertobat ya saudara kalau kita masih demikian. Nah ketika saudara dibawa mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kepada saudara melakukan apa yang baik sesuai standar Tuhan. Dan bertindak dengan adil terhadap Tuhan. Dan yang ketiga melakukan kebenaran. Mazmur 112 ayat 1 dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Jadi Tuhan mau bentuk saudara sampai menjadi orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di setiap kesempatan praktek firman saudara sangat suka mempraktekannya. Contoh tadi seperti dimaki, perintah Tuhan berkatin yang maki. Waktu dimaki saudara bilang, puji Tuhan saya punya kesempatan, aku lepaskan berkat buat dia. Bisakah saudara menjadi orang yang sangat suka untuk melakukan perintahnya? Sebab pasal ini luar biasa. Dikatakan satu ayat perintah Tuhan yaitu takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya untuk 8 berkat yang saudara akan terima. Anak cucumu akan menjadi perkasa di bumi dan orang-orang di sekeliling saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan harta kekayaan ada di dalam rumahmu. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, selalu ada solusi dalam setiap masalahmu. Engkau akan meninggi dalam kemuliaan. Kau akan bagi-bagi berkat. Wah, banyak banget janji Tuhan saudara. Untuk satu ayat yang saudara harus lakukan. Takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, jadi Tuhan akan mengajarkan saudara kebenaran. Kapan saudara punya kesempatan praktekkan firman? Yaitu kalau Daud berkata Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi waktu saudara tertindas itu adalah kesempatan saudara. Untuk apa? Praktekkan kebenarannya. Lakukan perintahnya. Dan ingat, tidak ada hal yang buat saudara bertumbuh selain satu kata ini. Iman bertumbuh melalui penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi aniaya adalah kesempatan untuk saudara praktekkan sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Dan waktu saudara bisa melakukannya, iman saudara pasti bertumbuh. Saudara, pertumbuhan seseorang tidak dilihat daripada jabatannya di dalam gereja lokal. Pelayanan dengan karunia yang hebat, tidak. Seseorang dikatakan dewasa dalam iman adalah seorang yang mau diapain aja selalu tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Tidak ada marah, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Orang yang dewasa dalam iman adalah orang yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai, akan tetap berdiri di tengah badai saudara. Dia tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa abaikan setiap kehinaan yang diterimanya. Orang yang dewasa adalah orang yang tetap bertekun dalam pikul salibnya. Dan kita selesaikan sampai garis finish Tuhan memanggil atau mengubah saudara dan saya dalam tubuh kemuliaan. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Jadi oleh karena itu carilah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Saudara akan disebut orang yang berkenan kepada Allah kalau engkau melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan menempatkan saudara di satu gereja lokal.
Saya tertanam di satu gereja lokal dan tetap bertahan di tengah masalah, di tengah goncangan saya tetap bertahan. Kalau saya tidak bertahan ketika ada banyak orang keluar dari gereja, saya tidak akan ada sebagaimana saya hari ini. Tetapi saya bertekun dan kekuatan saya untuk bisa bertahan hanyalah satu kata 3 huruf. Doa. D-O-A. Doa. Ini kekuatannya. Benar lagi katakan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Engkau tidak akan jatuh kalau engkau tetap berdoa. Karena disitulah Tuhan akan berbicara. Disitulah Tuhan akan mengajar. Disitulah Tuhan akan menuntun. Dan disitulah Tuhan beri kekuatan untuk kau bangkit. Jadi oleh karena itu saudara, bertekun di tempat di mana Tuhan menanam saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara ditanam di tempat itu adalah ketika engkau ada di tempat itu dan kau mulai mengenal jalan Tuhan. Engkau mulai mengerti kehendak Tuhan. Dan kau mulai diproses dan dibentuk. Dan kau punya keluarga. Kau punya bapak ibu gembala yang selalu menyapamu ketika engkau datang. Dan berkata, kenapa kamu lagi sedih? Apakah kau ada masalah? Mari sama-sama kita doakan. Berarti di situ adalah keluargamu. Bertahan di tengah masalah. Kata setia ini yang Tuhan tuntut ada pada saudara dan saya. Di dalam Wahyu 17 ayat ke-14. Mereka yang akan menang adalah mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih dan setia. Jadi saudara yang akan bertahan setia, yang bertahan dan memperoleh kemenangan adalah mereka para murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Setia, apa yang dimaksud dengan setia? Kalau dulu janji pernikahan dikatakan setia ya, sehidup semati. Bagaimana saudara janji pernikahan? Suka duka, kaya miskin, sehat sakit tetap setia. Demikianlah saudara hendaknya saudara kepada gereja di mana Tuhan menanam saudara. Itu adalah sekolah saudara sampai kau disempurnakan. Engkau harus belajar setia. Bukan hanya dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan duka. Dalam keadaan saudara sehat maupun sakit. Dalam keadaan kau kaya atau miskin. Dalam ada masalah atau tidak ada masalah. Setia artinya bertahan sampai kita rapture. Tentukan bahtera di mana engkau akan diangkat Tuhan. Biarlah tempat saudara hari ini adalah bahtera saudara. Saudara harus ada di posisi yang tepat. Ruang tunggu keberangkatan rapture. Yaitu hatinya bersih, pikirannya positif, perkataannya menguatkan dan membangun, dan kelakuannya baik. Berarti saudara siap ada di ruang tunggu keberangkatan rapture. Pada saat sangkakala terakhir terdengar, wow, saudara dan saya diubah dalam sekejap mata. Mereka yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kita berjumpa di awan permai. Amin. Nah, saudara kita pelajari 3 hal inilah yang Tuhan akan ajar. Ketika Tuhan memanggil saudara mendekat kepada Yesus, Tuhan akan mengajar 3 hal ini. Yaitu melakukan apa yang baik sesuai standar Tuhan, bertindak adil dengan Tuhan, dan melakukan kebenaran. Nah, kalau saudara melakukannya dengan tekun, artinya mau terus terima didikan, mau ditegur, mau mendengarkan suara dari guru-guru yang diberikan Tuhan kepada saudara, dan mengarahkan telinga saudara kepada para pengajar, maka kita akan menghasilkan buah-buah terang. Apakah buah-buah terang itu? Buah terang Efesus 5 ayat 9 katakan demikian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Buah dari terang ada 3 saudara. Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, saudara akan menghasilkan buah-buah yang demikian. Sampai kalau saudara terus bertekun di dalamnya, saudara akan menghasilkan buah daripada ketekunan, yaitu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dikatakan Yakobus 1 ayat 4. Jadi saudara ingat ada 2 pokok di manakah saudara menanamkan diri saudara. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Jadi ada 1 pokok yaitu Yesus adalah pokoknya. Tapi ada 1 pokok lagi, dunia atau iblislah pokoknya. Di mana saudara menanamkan diri, lihat buahnya.
Kalau buah yang saudara hasilkan adalah kebaikan, buah yang saudara hasilkan adalah keadilan, buah yang saudara hasilkan adalah kebenaran, maka berarti saudara ada di pokok yang benar. Tapi kalau buah yang saudara hasilkan adalah kebalikannya, bukan hal yang baik, bukan hal yang adil, dan bukan kebenaran menurut standar Tuhan, berarti saudara sedang salah melekat. Saudara, kalau kau salah melekat, kau tidak gampang putus. Tidak gampang melepaskannya dari pokok dunia atau iblis. Dia akan berusaha pegang saudara erat-erat. Maka dikatakan buah yang dihasilkan itu akan semakin besar. Kalau kau menempel pada pokok yang benar, maka kau akan menghasilkan buah yang semakin besar, semakin lebat, dan ujungnya adalah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kalau kau melekat kepada pokok yang salah, yaitu dunia atau iblis, saudara, yang ada adalah hasil buahmu adalah dosa. Dan dosa itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan kalau sudah matang hasilnya maut. Demikian dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Jadi oleh karena itu saudara, lihat buahnya. Maka Tuhan bilang, lihat buahnya. Apa yang kau sedang lakukan hari ini, buahnya apa? Kalau kau sehari ini tidak punya semangat, kalau hari ini kurang kerajinannya, engkau mulai kendor, engkau mulai tidak melayani lagi, engkau tidak berkobar-kobar lagi. Halo, saya mau bilang saudara sedang salah melekat kepada pokok yang salah. Pokok yang salah adalah dunia dan iblis. Dia akan membuat saudara tidak sadar bahwa jalan saudara salah. Banyak orang yang menyangka jalannya benar tapi ujungnya jurang maut, saudara. Orang ini adalah orang yang gak bisa dibilang lagi. Kenapa? Karena Mazmur 81 ayat 12-13 dikatakan demikian. Karena kau tidak mau mendengar, karena kau tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan engkau menurut kedegilan hatimu. Halo saudara, Tuhan akan biarkan kau menurut kedegilan hatimu. Tuhan biarkan kau gak mau pelayanan. Tuhan biarkan kau pindah gereja. Tuhan biarkan kau tidak rajin. Tuhan biarkan kau gak punya semangat. Halo saudara, saya mau katakan sadar kau sedang melekat kepada pokok yang salah. Segera kau berbalik ngotot dekat lagi sama Tuhan. Kalau kau tidak ngotot untuk mendekat sama Tuhan, tidak ada yang bisa memutuskan engkau dari pokok yang salah itu. Karena dunia akan menjerat engkau semakin menjauh daripada Tuhan. Jadi segera berbalik saudara. Melekatlah kepada pokok yang benar. Engkau pasti akan berbuah-buah yang benar. Buah yang baik. Dan ini yang Tuhan mau kita miliki. Ada 3 buah yang Tuhan mau kita hasilkan. Pertama adalah buah pertobatan. Kedua buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Dan adalah buah jiwa-jiwa yang Tuhan mau ada pada kita. Nah, saudara, kita pelajari di sini, jangan pernah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa kalau kita diperingatkannya, ya. Karena yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang dipanggil mendekat kepadanya atau orang yang dikasihinya adalah yang pertama, kalau saudara salah pasti saudara ditegur melalui hamba-hambanya. Dikatakan Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi saudara, siapa yang menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang diutus oleh Tuhan dan disertai dengan rohnya yang tidak terbatas. Saudara harus percaya, setiap guru-guru yang dikirim Tuhan untuk mengajar saudara melalui khotbah di mimbar tempat gereja lokal saudara, melalui seminar yang saudara dengar atau pelajaran yang saudara dapatkan di gereja lokal saudara, itu semuanya Tuhan kirim, Tuhan utus dan diurapi oleh Tuhan. Saudara harus percaya. Setiap firman kau dengar, kau hanya perlu katakan amin dan minta Roh Kudus mampukan aku melakukannya. Kalau engkau ditegur oleh hamba-hambanya, sikap yang harus kita miliki. Perhatikan saudara, Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ingat, ini saudara respon yang harus ada pada kita kalau kau tak tegur. Karena 2 Timotius 3 ayat 6 dikatakan firman yang saudara baca itu diilhami oleh Roh Kudus dan fungsinya untuk mengajar. Untuk apa lagi saudara? Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara salah, pasti saudara akan tertempelak. Saudara harus ingat dan jangan lagi pernah berkata, males datang ditembakin melulu sama pengkhotbah. Saudara jangan katakan demikian, karena dikatakan firman yang disampaikan itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Kalau saudara di posisi yang tidak tepat, pasti firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan saudara, karena kita ada di dalam terang. Tidak ada kegelapan yang tersembunyi. Ketika terang, maka kegelapan itu akan terbuka. Maka kesalahan saudara akan dinyatakan. Dan untuk memperbaiki kelakuan, serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah fungsi firman yang saudara dengar. Jadi engkau harus punya sikap rela hatimu dan bertobat untuk menerima kebenaran. Jangan sampai Tuhan turun tangan kalau hamba-hamba yang diutusnya mulai menyerah. Mulai bilang, Tuhan aku gak sanggup, aku udah tegur, aku udah doain, aku udah puasain. Tapi dia gak berubah juga Tuhan. Maka ingat, Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan yang turun tangan, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau Tuhan yang turun tangan saudara, yang sehat masuk ICU. Yang kaya jadi miskin, yang bebas masuk penjara. Wah, saudara ngeri ya. Jadi oleh karena itu gak perlu Tuhan turun tangan. Engkau hanya perlu terima teguran, rela terima teguran dan bertobat saudara. Sikap ini harus ada pada saudara, gak perlu Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan kau akan dihajar karena kau keraskan hati. Kalau kau keraskan hati dan engkau tidak bertobat, maka ketika kau bebal, gak bisa dibilang lagi, gak bisa diberi nasihat, gak bisa saudara diajar. Maka dikatakan engkau akan disesal. Saudara kita baca Ibrani ke-12 ayatnya yang ke-5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Iya saudara. Dikatakan di sini Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Beranikah saudara berdoa, Tuhan tegur kalau saya salah, hajar saya kalau saya keraskan hati, sesat saya kalau saya bebal. Gitu saudara ya, gak apa-apa. Dan itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan gak mengasihi saudara, saudara dibiarkan. Terserah mau lakukan atau tidak. Nah ya, jadi oleh karena itu saudara, mari kita ikuti saja setiap aturan yang ditetapkan oleh gereja di mana saudara tertanam atau di komunitas rohani yang saudara ikuti. Fokus pada pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan ya. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Pasti kalau saudara bertekun di dalamnya, saudara pasti bisa setia. Dan semakin akan berbuah dan disempurnakan dalam ketekunan. Sehingga tidak ada penyesalan di akhir hidup saudara dan saya. Demikian sahabat penerobos, biarlah program ini selalu menjadi kerinduan buat sahabat penerobos. Saya akan berdoa biar tidak ada penyesalan di akhir perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Mari angkat tanganmu. Bapa, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi kami semua sahabat penerobos. Tuhan kami mau menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kami mau hidup sebagaimana orang arif, tidak seperti orang bodoh yang menyia-nyiakan setiap hari yang ada dengan segala perbuatan yang sia-sia yang akhiri dengan penyesalan pada akhirnya. Mari Tuhan mampukan kami, tuntun terus jalan kami, pimpin langkah kami agar kami tetap benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah sahabat penerobos tetap bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang disediakan oleh Live Channel untuk memberkati kita agar iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sahabat penerobos boleh catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu untuk bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya mengundang sahabat penerobos untuk bersama-sama kita terus belajar sampai saudara menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.